Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. sekalian, kelas 12 khususnya calon tenaga kerja Waalaikumsalam warahmatullahi SMK Negeri 1 Wonosobo yang akan lulus di tahun 2021. Selamat datang di acara perkenalan BKK dan motivasi pembinaan calon tenaga kerja kelas 12 SMK Negeri 1 Wonosobo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan Zoom meeting tentunya dalam keadaan sehat, tanpa ada kurang suatu apapun. Sebelumnya senang sekali di sini saya Ibu Ita Anindya sebagai host yang akan memandu kegiatan ataupun Zoom meeting pengenalan BKK dan motivasi pembinaan Canaker. Sebelumnya kami ingin tahu terlebih dahulu nih, yang sudah bergabung di Zoom meeting ini dari kelas apa saja. Silahkan mungkin bisa tulis di chat. Gimana anak-anak sudah standby semua? Mungkin bisa cek sound dulu ya. Kalau Ibu di sini mengatakan SMK, berarti kalian jawab bisa. 3 kali ya. Nanti yang ketiga SMK bisa. Biar lebih semangat lagi ya. Sudah siap semuanya? Siap. Iya, mikrofonnya bisa dihidupkan ya, anak-anak. Coba. SMK Bisa. kurang semangat. Tangannya sambil mengepal ya. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK bisa. Tepuk tangan. Terima kasih. Aku berharap kalian sudah bersemangat semua. Di sini kita akan ada pemaparan materi sekaligus pengenalan BKK dari Ketua BKK dan juga nanti ada motivasi pembinaan dari Bapak Ibu K3. Sebelumnya saya akan sampaikan susunan acara selama 2 jam ke depan. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada pengenalan BKK dari Ketua BKK, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Dudi, kemudian pembinaan motivasi dari Kaprodi AKL Bu Harminah, Kaprodi OTKP Bu Afni, Kaprodi BDP Pak Agus, dan Kaprodi TI Pak Irfan. Dan kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kegiatan pengenalan BKK ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak semua diharapkan bisa menyimak dengan baik ya, karena ada beberapa informasi dan juga program BKK ke depan sekaligus motivasi dari Bapak Ibu K3. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu pengenalan BKK yang akan dipaparkan oleh Pak Aris dan rekan-rekan BKK yang lainnya. Kepada Pak Aris, saya silahkan. Ya, terima kasih Ibu Ita. Jackson, sudah bisa masuk? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf untuk yang pertama dan utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada kesempatan siang menuju sore hari ini bisa bersilaturahmi dengan anak-anak hebat kelas 12 calon tenaga kerja yang akan kita urus di proses pekerjaan di kelulusan tahun 2021. Jadi selamat bergabung dulu dengan kami yaitu BKK Bursa Kerja Khusus Panji Muda Karya Semakansa untuk tahun 2021. Anak-anak hebat, ini kayaknya untuk mengurangi ketegangan, coba
tadi seperti kayak Bu Ida sampaikan, saya akan ini gerakan aja tangannya dulu lah. Oke. Sebentar ini kok nggak ngepas ya. Oke, gerakan tangannya dulu biar lebih rileks tegang. Oke, siap. Oke, terima kasih karena semua matikan suaranya jadi nggak bisa. Baik, untuk BKK, pengenalan BKK dan motivasi pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Humas dan K3 yang sudah bisa kerjasama dengan kami dalam rangka mengantarkan anak-anak kita lulusan tahun 2021 bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Hanya ada beberapa proses yang harus kami lakukan. Baiklah, untuk pada kesempatan awal kali ini sudah diawali dari tim BKK membuat form yang sudah di-share ke anak-anak yang memilih ingin bekerja adalah 261, kemudian wirausaha dan perguruan tinggi. Nah, anak-anak yang memilih ingin bekerja ini yang insya Allah dari BKK, Bismillahirrahmanirrahim, dengan pimpinan kepala sekolah, humas dan semua tim yang ada untuk bisa mengantarkan anak-anak bisa bekerja. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, inilah kondisi yang ada yang besok anak-anak akan hadapi. Ini kondisi gambar yang sebelum pandemi. Mencari pekerjaan itu susah, dengan bermodalkan map coklat, kemudian itu ilustrasi pejuang masa depan, ilustrasi pejuang rupiah, ilustrasi bahwa pentingnya ilmu dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Makanya mulai sekarang anak-anak, walaupun kondisi pandemi seperti ini, belajar tidak akan pernah henti, melasah keterampilan juga tidak akan pernah berhenti. Dalam rangka apa? Agar kita bisa masuk di lowongan pekerjaan yang kita inginkan. Ini loker di masa pandemi, itu lihat kondisinya, gambarannya dengan protokol kesehatan, dengan masker, pakai kaos tangan, semua kondisi. PHK juga begitu banyak, loker-loker palsu juga ada, terus ada alternatif kebutuhan pekerjaan yang lain. Untuk itu saya hanya sebatas mengantarkan, walaupun kondisi pandemi yang seperti ini, anak-anak silakan belajar secara maksimal, meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan loker yang ada. Apa itu BKK? BKK adalah Bursa Kerja atau lembaga yang dibentuk di sekolah negeri maupun swasta sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pendaftaran calon tenaga kerja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja terhadap calon alumni dan alumni. Makanya Anda sebagai calon alumni sudah kami giring agar masuk di dalam wadah, dan kami sudah membuat grup yang ada di grup WhatsApp, baik kelompok Bismen maupun TI. Ya, ada beberapa anak yang mengajukan ke kami ingin memasukkan di Bursa Kerja. Namun ada beberapa catatan itu yang memilih berkaitan dengan pilihannya dalam bekerja, bukan wirausaha, bukan perguruan tinggi, masuk di perguruan tinggi. Makanya bagi anak-anak yang pindah tempat, pindah lokasi, ingin bekerja, memang kami pending dulu, nunggu di bulan Maret. Inilah pentingnya anak-anak ketika ada Google Form dari sekolah atau apapun, itulah sebuah keputusan. Jadi ketika mengerjakan Google Form dan sebagainya, jadilah keputusan yang terbaik. Karena efeknya seperti ini. Salah satunya adalah Anda mau masuk di grup BKK, sudah kesulitan, harus mengikuti proses-proses yang lain. Makanya ketika ada sebuah keputusan, ya ada positif, ada resiko, ada yang harus dilakukan. Bagaimana sih sistem kerja di Panji Muda Karya Semakansa? Sistem kerjanya adalah kami alhamdulillah di tahun ini memiliki tim yang solid. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai ketuanya, didampingi oleh sekretaris saya Bu Ita Anindya Waradani yang sebagai hostnya. Kemudian bendaharanya adalah Bu Ria Sekarulan yang alhamdulillah sudah langsing sesuai dengan gambarnya. Kemudian tim yang lain adalah pencari lowongan kerja. Kaitan dengan pencari lowongan kerja ini dibantu oleh Pak Oki Dwi Wardana, kemudian
bagian bimbingan dan interview ketika nanti ada formasi yang sudah dicari oleh Pak Oki. Ini yang menjadi tanggung jawab adalah Pak Rian. Kemudian bagian pendaftaran dan administrasi adalah Pak Khalid dan Pak Osi Azita Aziz. Di sini yang akan. Jadi prosesnya adalah yang mencarikan pekerjaan adalah dari Pak Oki, kemudian dibimbing dilatih oleh Pak Rian, yang penempatannya yang menetapkan adalah Pak Khalid dan Pak Osi. Nah, kita memang tim yang tidak bisa dipisah-pisahkan untuk mewujudkan impian anak-anak bisa masuk pekerjaan yang sesuai. Berkaitan dengan ini, nanti setelah saya selesai, masing-masing tim saya, khususnya dari bendahara, kemudian Pak Oki dan Pak Rian, Pak Khalid dan Pak Ozi bisa memberikan pengantar sedikit setelah materi saya selesai. Karena untuk hostnya sebagai sekretaris sudah di awal sudah memperkenalkan. Sekarang programnya di BKK ini adalah kita memang program Idola BKK. Idola itu seperti apa? Yaitu identifikasi, analisis karakter lulusan dan analisis kebutuhan loker. Nah, ini memang menjadi tanggung jawab sekretaris, menjadi analisa tanggung jawab di bagiannya Pak Ozi dan Pak Rian. Yang pas untuk kalian itu yang mana? Kemudian mengadakan koordinasi intern, sosialisasi pemetaan calon lulusan, ini semua. Kemudian data. Nah, data ini dibutuhkan untuk database lulusan. Makanya kemarin ketika Google Form yang sudah saya sampaikan tadi, kepengin saya adalah tidak perlu diubah lagi karena itu sebuah keputusan. Kemudian diolah, yang punya keterampilan ini siapa saja, yang keterampilannya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan itu, ditambah kualitas lulusannya seperti apa, sikap dan sebagainya. Makanya dari ini saya amati anak-anak banyak yang rambutnya panjang, kemudian tampilannya sudah menurut saya kurang menarik. Jadi mulai sekarang kalau boleh dipotong rambutnya biar mulai rapi sikapnya, karena banyak permintaan, jujur aja ini permintaan yang mulai sekarang sudah di ini. Sholat tertib misalnya, ada kebutuhan sholat, ada kebutuhan penampilan menarik, kemudian rekomendasi, intinya akhlak yang baik. Pinter itu nomor 5, nomor 10, tapi yang penting adalah attitude. Nah, ini yang menjadi PR kita dalam kondisi pandemi seperti ini, untuk menjadikan anak-anak itu. Makanya silakan anak-anak udah dewasa mulai menata diri agar bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian lacak, kita selalu ngabit lulusan yang terserap dan loker dari perusahaan langsung. Kita nggak mau dari agen yang lain. Jadi kita langsung dari perusahaan, butuhnya apa baru kita salurkan. Ini kegiatannya yang sudah kita lakukan. Dari penyusunan tim sudah, penyusunan RAB sudah, pemetaan penelulusan ini yang kita sedang lagi proses seperti ini, tapi ini kita sudah mulai melaksanakan semua programnya. Nah, ini kata kuncinya untuk pemetaan penelusuran siswa kelas 12 ini bulan 12 sama bulan Januari. Makanya data yang sudah masuk 261 sudah kita edarkan ke rekanan Dudi yang kita cari. Kemudian ini pencarian lowongan untuk bulan Januari di B1 sudah tersebar untuk seluruh Wonosobo. Untuk B1, B2-nya, B2-nya ini khusus untuk yang formasi yang luar Wonosobo. Nanti di B3-nya formasi yang luar negeri. Namun jujur aja ada beberapa kendala, perusahaan banyak menolak, ada penurunan peminatan karena kondisi pandemi. Tapi kami dari tim yang penting ikhtiar mencarikan formasi, apapun formasi itu silakan anak-anak bisa memasukkan. Tapi ingat, mental itu yang dilaksanakan, mental itu harus diperkuat. Jangan sampai ada kasus kayak kemarin, ada formasi di Unsik misalnya, dia rumahnya kretek, hanya sampai ke Unsik saja nggak mau mengisi formasi itu dengan alasannya kejauhan. Nah, bagaimana nanti kalau akan ditempatkan di luar Wonosobo? Bagaimana kalau ditempatkan di luar Indonesia atau di luar negeri? Nah, jadi kami mohon untuk anak-anak punya mental yang luar biasa untuk bisa
masuk di dunia kerja seperti ini. Untuk itu, sebelum saya tutup, terima kasih. Silakan untuk masing-masing dari Bu hostnya dulu nggak apa-apa lah. Biar silakan menyampaikan untuk prakata berkaitan dengan tim di BKK untuk mengenalkan diri. Ya, silakan untuk Bu Ita. Baik, terima kasih Pak Aris. Perkenalkan, nama saya Ibu Ita Andiawardani, biasa dipanggil Bu Ita. Di sini saya sebagai sekretaris BKK. Mungkin tupoksi atau tugas saya di BKK sendiri itu adalah lebih ke mengadministrasi semua data-data yang ada di BKK dan juga pengumpulan data mengenai nanti ada kontrak kerja dengan data semuanya. Terima kasih untuk waktunya Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dia Sekarwan Blamduanti. Di sini saya bertugas sebagai bendahara BKK, yaitu job saya lebih untuk memenuhi kebutuhan dari teman-teman dan anak-anak. Saya nitip harapan untuk anak-anak semua. Harapan saya, kita semua sebagai anggota dan juga sebagai sebagai BKK Wonosobo, kami harap anak-anak bisa bekerja sama dengan kami untuk memajukan BKK SMK Negeri 1 Wonosobo dengan cara apabila besok kita memberikan informasi tentang pekerjaan kepada anak-anak untuk tidak memilah-milih dulu saja. Jadinya perusahaan membutuhkan pekerjaan membuka lowongan, saya harap anak-anak untuk bisa segera mendaftar supaya perusahaan itu juga puas, jadinya bisa bekerja sama lagi dengan kita untuk keesokan harinya lagi. Jadinya tidak perlu memilah-milih dulu, latih mental kalian, kemandirian kalian. Setelah itu kalian bisa mencari batu loncatan untuk kerjaan yang lebih baik lagi. Yang penting besok ada lowongan apa, kalian harus cepat-cepat segera mengisi. Gitu aja. Terima kasih untuk waktunya Pak Aris. Ya, sama-sama, terima kasih. Silakan untuk Pak Oki selaku pencari lowongan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris waktunya. Perkenalkan, saya Oki Dewardana, biasa dipanggil Oki. Di sini di BKK saya di bagian pencari lowongan pekerjaan. Nah, untuk saat ini surat BKK yang mengenai penyaluran tenaga kerja udah sebesar 64 ke tempat di Wonosobo, sedangkan 2 di luar Wonosobo. Harapan saya bagi siswa ntar kalau ada lowongan di Wonosobo atau di luar Wonosobo, jika berminat bisa mengambil lowongan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Oki. Silakan dilanjut Pak Rian selaku interview anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pengenalan BKK ini. Nah, berkaitan dengan di kegiatan saya itu bimbingan dan wawancara. Nanti untuk anak-anak ya, nanti bisa umpama ada info lowongan kerja, nanti bisa menghubungi saya, nanti dapat di tempat saya pun nanti di share. Kemudian kalau ada pertanyaan atau apa, nanti bisa menghubungi tim BKK. Kemudian teknis saya sendiri yaitu adalah mengadakan pelatihan. Seumpama ada yang anak-anak butuh pelatihan khusus seperti mungkin mau belajar wawancara ataupun kebutuhan perusahaan itu seperti apa, nanti kita juga bantu share dan komunikasikan ya. Jadi di sini terkait lebih ke peserta didik itu siap untuk menghadapi dunia kerja nantinya ya. Jadi daftar di sini itu kalian nanti sudah masuk grup,
info apapun berkaitan dengan lowongan kerja akan selalu kita infokan. Begitu? Seperti itu Pak Aris. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Ozi terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ozi Azita Aziz dan saya mendapatkan tugas di pendaftaran dan administrasi di tim BKK. Jadi nanti kalau misalkan ada permintaan dari perusahaan yang masuk, kemudian siswa mendaftar dan yang lain-lain itu nanti hubungannya dengan saya dan Pak Khalid di administrasi dan pendaftaran. Saya kira cukup sekian dulu. Oh ya, terima kasih. Makanya anak harus hati-hati dengan Pak Ozi sama Pak Rian ya, karena beliau yang menentukan Anda bisa masuk kemana. Baik, silakan kepada Pak Khalid untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aris untuk waktunya ya. Perkenalkan saya Khalid Sulaiman. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ozi. Untuk di bursa kerja kami berada di bidang pendaftaran dan administrasi ya. Jadi nanti bila mana ada permohonan dari perusahaan maupun dari kita yang sifatnya tata tulis administrasi, misalkan kontrak kerja dan lainnya, nanti bisa bertemu dengan saya dan Pak Usi ya. Kiranya itu dulu dari kami. Kami tunggu untuk bisa rawuh di sekolah karena itu merupakan data kami untuk bisa memetakan permintaan perusahaan dengan panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Khalid. Demikian tadi perkenalan personil BKK dan bagaimana BKK di SMK secara singkat karena kita dibatasi waktu. Ada beberapa catatan sebenarnya nanti akan kami infokan di setelah rangkaian acara ini selesai atau kita masukkan di grup berkaitan dengan insya Allah minggu depan Senin sampai hari Kamis sesuai dengan jadwal calon tenaga kerja akan berangkat ke sekolah sesuai dengan sesi yang dibuat. Untuk sementara itu waktu saya serahkan kepada host, kepada Bu Ita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aris dan rekan-rekan BKK semuanya yang telah menonton ini. Untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Imam Tejo. Saya cek dulu apakah. Terima kasih. Monggo Pak Tejo. Oh iya, terima kasih teman-teman. Apa sudah kedengaran ya saya? Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu secara virtual di kegiatan pembinaan dari BKK. Terima kasih BKK sudah memfasilitasi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama berkaitan dengan BKK. Anak sekalian, SMK Negeri 1 kita ini kepingin mengajak kalian untuk bisa kita antarkan betul kalian ini untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja, karena SMK itu adalah sekolah yang bertujuan untuk bisa mempersiapkan anak-anak atau lulusannya lulus untuk bisa bekerja atau pekerjaannya memiliki daya saing yang baik ketika mereka lulus. Untuk itu berarti sekolah harus menyediakan bagaimana sekolah ini tidak hanya sekedar mendidik, memberikan keterampilan untuk siap bekerja, tetapi juga nanti paling tidak mengenalkan dunia kerja yang cocok untuk kalian dan mempersiapkannya, memfasilitasi. Nah, inilah peran BKK yang ada di sekolah kita ini. Sehingga hari ini BKK ini atau Bursa Kerja Khusus ini mencoba untuk berkomunikasi dengan kalian supaya kalian betul-betul masuk di dalam sistem BKK yang dibangun oleh sekolah. Bahkan sekarang dipercepat oleh pandemik ini, maka kalian ini akan dapat banyak informasi ini tentang dunia kepekerjaan di dalam Bursa Kerja
BKK sekolah ini yang ada di dalam IDUKA di BKK atau industri dunia kerja di BKK yang sudah disampaikan. Terus yang penting lagi anak sekalian, selalu berbuat membangun kebiasaan baik anak kalian. Karena apa? Orang kalau sudah melakukan kebaikan dalam sebuah kebiasaan hidup, kalian akan memiliki karakter yang baik. Nah, karakter inilah yang nanti akan banyak sekali diambil, banyak sekali dites, banyak sekali diuji untuk bisa diambil, karena perusahaan sekarang lebih banyak mengutamakan bagaimana karakter ini bisa dikembangkan untuk bisa produktivitasnya tinggi di dalam pekerjaan nanti. Jadi kalau seseorang memiliki skill yang baik, mungkin akan ketinggalan, sudah update ya, karena kemajuan zaman. Yang masih sisa apa? Karakternya. Nah, karakter inilah yang diharapkan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan baik kalian. Yang kedua, masalah kesehatan sekalian. Kesehatan ini jangan sampai pinter kayak apa, karakternya begitu kayak apa, kalau tidak sehat itu juga akan membuat kalian tidak masuk pada IDUKA. Sehingga faktor yang paling utama yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan dibangun dari mana? Cara kalian hidup, pola hidupnya masih harus diutamakan. Dari mana? Dari cara makannya, cara olahraganya atau sering olahraga apa tidak, istirahatnya, mengelola stres, tidak begadang. Mesti harus kalian, kalau sekarang ini berarti mencegah betul-betul dengan 5R, ya, mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kerumunan, dan tidak bepergian dulu. Itu 5M itu yang nanti akan membuat kalian juga sehat. Ya, pada akhirnya saya terima kasih nih kepada BKK SMK Negeri 1 Wonosobo yang digawangi oleh Pak Aris dan kawan-kawan, termasuk manajemen tim IT yang sudah melaksanakan. Intinya, selamat, monggo kalian bisa bergabung terus dalam BKK. Nanti akan terus kita laksanakan fasilitasi kepada kalian. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya masih meneruskan kegiatan supervisi. Monggo diteruskan. Saya mohon izin untuk live untuk melanjutkan kegiatan yang lain. Selamat buat anak-anak sekalian. Terima kasih pada BKK. Terima kasih pada teman. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua dari Wakasek Humas dan Dudi kepada Pak Gendut Waskito, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang menjelang sore anak-anak semuanya. Senang sekali bisa membersamai kalian semuanya, pejuang-pejuang kerja dan pejuang SMK 1 Wonosobo. Yang pertama, terima kasih kepada tim BKK yang sudah memberikan waktu pada kami, dan selamat BKK sudah melakukan hal yang luar biasa. Perlu kita ketahui Anda semuanya bahwa SMK itu memang dipersiapkan untuk kerja. Ini harus pemahaman ini harus betul-betul tertanam di hati kita semuanya. Adapun ada yang kuliah itu nomor sekian ya, tapi memang yang utama itu SMK itu lulusannya memang harus siap kerja. Oleh karena itu di SMK dulu SMEA itu sejak dulu itu ada yang namanya bursa kerja ini. Jadi udah lama bursa kerja. Cuma diperbaiki sampai sekarang ini dengan sistem teknologi seperti ini itu lebih bagus, lebih canggih lagi, sehingga bisa menjangkau kemana-mana pun ya. Tinggal kesiapan dari Ananda semuanya. Jadi yang sering menjadi tantangan atau kendala di dalam bursa kerja itu adalah ketidaksiapan untuk bekerja di luar kota. Ini yang menjadikan
Padahal kalau kerja di dalam kota di Wonosobo itu kan sempit sekali, ya. Dan juga wawasannya kurang, sehingga perlu kita itu memang memiliki keinginan atau keinginan itu untuk bekerja di luar Wonosobo. Nah, ini kemudian diwadahi oleh BKK. BKK membantu dan membimbing sampai Ananda itu semuanya itu bisa tersalurkan, bisa mendapatkan pekerjaan yang seperti diharapkan. Jadi kalau kita bekerja di luar kota itu malah bisa menempa kita segalanya, ya, baik itu dari segala fisik maupun mental kita itu akan tertempa, ya. Kita tidak akan menjadi orang yang manja, anak yang manja, ya, karena kita bisa berdiri sendiri dan kita pasti bisa, ya. Itu tinggal niat kita. Jadi segala ketakutan, kekhawatiran itu harus dihilangkan manakala kita ingin kerja, ya kerja dimanapun itu. Bahkan kalau saya amati itu kan kalian itu kan masih muda, jadi perlu banyak pengalaman di dunia luar, perlu mendapat wawasan dari dunia luar. Nah, itu bisa didapatkan manakala kita bisa bekerja dimanapun, ya, tidak memandang baik di dalam kota maupun di luar kota. Oleh karena itu sekali lagi Ananda semuanya tetap semangat meskipun situasinya seperti ini. Kita harus bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai lulusan atau alumni dari SMK yang siap kerja seperti itu. Oleh karena itu, satu hal yang perlu saya tekankan di sini adalah komitmen kalian semuanya, kemudian keseriusan Anda untuk semangat bekerja itu. Jadi bukan coba-coba, bukan karena ikut-ikutan atau tidak, tapi karena keinginan kita ingin bekerja yang sebaik-baiknya seperti itu. Nah, sekali lagi itu semuanya dari BKK membantu untuk mewujudkan semuanya. Sehingga mohon diikuti instruksi maupun petunjuk yang disampaikan oleh BKK itu. Adapun mungkin ada yang mendapatkan peluang dari saudara atau dari dirinya sendiri yang browsing atau apa, ya bisa saja silahkan, tetapi tetap menghubungi dari BKK misalkan, ya, harus berkaitan dengan BKK. Karena apa? Itu nanti untuk juga bisa menjadi dokumen penelusuran lulusan, sehingga tahu, oh, anak siswa kita tahun ini itu terserap di dunia kerja itu sekian jumlahnya, di mana saja itu kita bisa terdeteksi, bisa mendeteksi, ya. Ini sangat penting bagi sekolah, ya, karena itu menjadi hasil akhir sebuah SMK, akan tahu berapa persen siswa yang bekerja, itu akan menentukan kondite dari suatu sekolah SMK kita ini. Saya kira demikian Anda semuanya, tetap semangat, ya. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah selalu, sehat dan tetap bisa menjalankan pembelajaran terutama, ya, meskipun dengan keterbatasan. Silahkan diikuti, semuanya itu adalah untuk kebaikan kita semuanya. Saya kira demikian. Selamat beraktivitas. Dilanjutkan, silahkan untuk mendengarkan instruksi maupun penjelasan dari tim BKK. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gendur yang sudah memberikan motivasi kepada anak-anak calon tenaga kerja. Untuk selanjutnya ada pembinaan motivasi. Mungkin yang pertama dari PI kepada Pak Irfan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk akun saya yang satunya itu memang tidak ada kameranya. Jadi ini yang satu ada kameranya, ini hanya untuk memonitor. Gak apa-apa, yang penting wajah saya kelihatan, suara saya terdengar jelas, ya. Salam sejahtera pada kita semua. Baru pertama kali ini, ya disaksikan partisipannya ada 93 ini, berarti belum semuanya yang ikut. Jadi semoga ini menjadi awal yang bagus untuk menghantarkan anak-anak kita, ya, kalau istilahnya Pak Tejo itu kan kepekerjaannya, jadi nanti lulusannya itu bisa terserap ke dunia kerja.
di samping itu kan kemarin juga sudah ada yang tadi disampaikan oleh Pak Gendut bahwa kalau di SMK kan nanti arahnya kan nanti untuk apa itu? Untuk bekerja nggih, tidak melanjutkan seperti istilahnya kalau di dalam direktorat ada BMW bekerja, melanjutkan, kemudian satunya lagi berlanjutkan berwirausaha. Nah, harapannya kita adalah B apa? Kalau sesuai dengan arahannya Pak Gendut tadi adalah BW, M-nya enggak. Jadi bekerja atau berwirausaha. Jadi tentunya khususnya kepada anak-anak kami yang ada di TI khususnya dan umumnya yang di SMK 1 semuanya, baik dari Bismen atau mungkin dari yang pariwisata belum ya, yang dari Bismen nanti semua bisa terserap di lapangan pekerjaan. Jadi jangan sampai nanti seperti tadi disampaikan oleh Pak Aris, ada lowongan di Unsik, rumahnya mana tadi, Sapuran, ternyata kejauhan gitulah. Jadi mungkin dia kurang memahami Google Map. Jadi mungkin Sapuran itu di luar Wonosobo mungkin ya. Jadi mohon nanti dimanapun tetap harus kita lampaui. Jadi kalau kita melihat jarak, ya seperti saya, Pak Gendut itu orang Solo, bekerjanya di Solo, di Wonosobo. Saya orang Magelang, kerjanya di sini. Dan mungkin Bapak Ibu guru yang lain rumahnya jauh-jauh, akhirnya juga akan berada di sini. Jadi jangan menolak jarak dulu. Intinya tetap kita terima. Terus tadi Pak Aris juga saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Aris tadi, bahwa pinter itu nomor berapa ya tadi Pak Aris, nomor 10 atau nomor 5 itu memang benar. Jadi yang penting kita ada kemauan, ada kepintaran apa ya namanya itu ya, IQ. Jadi attitude-nya itulah ya, attitude-nya itu yang dijaga. Jadi memang saya sudah mengalami dan melihat, jadi ada alumni kita kemarin yang lulusan tahun berapa ya? Tahun 2018 kalau nggak salah, itu ya pinter. Tapi ketika ada wawancara itu tapi attitude-nya tidak mendukung, ya mau gimana lagi. Begitu, ini karena terbatasnya waktu mungkin hanya saya bisa menyampaikan pesan kepada kalian semua, tetap semangat ya. Seperti salam Abita itu, Abita. Ya. Jadi semangat mencari kerja, karena Anda berada di SMK 1 ya, berstatus sebagai siswa SMK 1 kan hanya tinggal berapa bulan saja. Mungkin sama halnya nanti hitungannya sama dengan kita menuju bulan Ramadan. Jadi tidak ada 3 bulan ya, nanti Anda sudah akan keluar dari SMK 1 Wonosobo. Terima kasih. Jadi nanti selalu ikuti berita-berita yang ada di grup. Jangan keluar grup dulu kalau belum mendapatkan sesuatu yang berguna bagi Anda. Jadi pengalaman kemarin yang di LTMPT, rumangsane wis bener itu keluar dari grup, padahal masih ada kelanjutannya, bahasan ditutup gelo ya. Jadi jangan keluar grup dulu. Selalu update informasi yang ada di grup. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya untuk PKC RPL ini itu sudah diwakilkan Pak Irfan sebagai KPKP KI tadi sebenarnya. Terus saya hanya mengapresiasi aja sebenarnya. Ini alhamdulillah untuk BKK ini aktifnya langsung begitu berat, dan ini memang akan memberikan dampak positif bagi siswa yang telah menyelesaikan studi. Jadi memang sesuai dengan SMK ini memang
diprioritaskan atau masih ditujukan untuk bekerja atau berwirausaha seperti itu, bukan untuk melanjutkan sekolah. Dan ini memang BKK ini fasilitasi, dan alhamdulillah mudah-mudahan BKK SMK 1 ini akan terus berkembang, akan terus bergerak, memberikan layanan bagi alumni untuk menapaki dunia kerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh alumni, mestinya seperti itu. Dan mudah-mudahan benar-benar akan sebagai mana mestinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembuat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiryadi yang telah memberikan motivasinya pada anak-anak. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan ataupun terwakilkan dari KPK dari TI. Saya hanya menyampaikan sedikit saja bahwa dalam bekerja nanti jangan sampai anak-anak itu terpaku pada jurusannya. Jadi saya nggak mau kerja ketika nggak ada keterkaitan dengan multimedia. Jangan. Jadi apa saja yang ketika itu bisa dilakukan, bisa dikerjakan, ya udah. Yang pingin anak-anak bisa diambil. Karena bisa jadi menjadi batu loncatan untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya barangkali seperti itu. Sehingga apa yang sudah menjadi program dari Bapak Kepala Sekolah kita tentang kepekerjaan itu bisa terpenuhi. Mungkin itu saja karena dibatasi dengan waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Taufik. Selanjutnya dari K3 jurusan BDP kepada Pak Agustri, saya silahkan. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wonosobo, yang saya hormati Wakil SMK Negeri Wonosobo dan teman-teman guru di PKK, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMK Negeri 1 Wonosobo kelas 12. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga saat ini kita bisa berinteraksi meskipun hanya lewat teknologi. Kemudian yang kedua, BKK atau Bursa Khusus Kerja. Di SMK Negeri 1 Wonosobo itu telah membuka lembaga yang namanya BKK. Maka dari itu, mari anak-anakku SMK Negeri 1 Wonosobo manfaatkan betul-betul keberadaan PKK ini. Kemudian saya ingin menyampaikan pesan kepada anak-anakku, jangan menyampingkan keberadaan BKK ini. Ini sangat membantu karena BKK fungsinya untuk menyalurkan alumni SMK Negeri 1 Wonosobo untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Saya tidak ingin menyampaikan banyak hal karena tadi sudah banyak sekali yang disampaikan kepada anak-anakku dari Pak Aris, Bapak Kepala Sekolah dan sebagainya. Saya ingin menekankan di dalam bekerja nanti Anda harus menampilkan soft skill yang
baik. Di antaranya tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kemudian komunikatif, kepemimpinan, dan sebagainya. Itu merupakan hal yang sangat penting untuk Anda laksanakan di dunia kerja nanti. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan, setelah Anda bekerja di suatu perusahaan, bahwa nama baik alumni SMK Negeri 1 Wonosobo. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat sore. Terima kasih motivasi pembinaannya yang telah disampaikan dari Pak Agus. Kemudian mungkin untuk lebih lengkapnya nanti bisa di-share di grup. Ya kemudian nanti silahkan kalian yang belum mengetahui mungkin berat badan sama tinggi badannya bisa diukur terlebih dahulu, karena nanti di sini akan ada pengukuran tinggi badan dan berat badan. Terima kasih. Dari Pak Aris sudah cukup. Baik, mungkin informasi tersebut sudah cukup. Nanti selengkapnya bisa di-share di grup. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Sampai jumpa minggu depan di SMK Negeri 1 Wonosobo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.